Halo teman, inilah solusi GalPay Aku Laku agar DC-nya berhenti menagih kita. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang GalPay atau gagal bayar di Aku Laku agar lebih berhati-hati ke depannya. Nah, sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa membayar semua tagihan pinjaman online dan melunasinya dengan pertolongan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas solusi GalPay Aku Laku agar DC-nya tidak bisa datang ke rumah. Nah, saya akan bagi jadi dua ya teman. Yang pertama, jika DC-nya belum datang. Yang kedua, jika JT-nya sudah datang. Saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, jika DC-nya belum datang, hal yang wajib teman lakukan agar aman dari penagihan adalah teman-teman uninstall aplikasinya dan matikan akses lokasi. Ini sangat penting sekali karena nanti tidak terdeteksi alamat teman-teman. DC-nya juga bingung kalau mau ke tempat teman-teman tapi lokasinya tidak ditemukan. Dan juga nomor WA ganti dan nomor yang berhubungan dengan DC pinjol itu dicopot dan diganti nomor baru. Ini bisa menjadi solusi agar DC pinjol tak tahu yang namanya tempat tinggal teman-teman. Nanti akan bingung sendiri mau datang atau tidak karena ya tidak tahu alamat teman-teman yang sebenarnya. Karena alamat di daftar itu belum tentu alamat yang benar ya teman. Developer juga harus bisa memastikan apakah itu domisili teman-teman asli atau tidak. Yang pertama. Untuk yang kedua, jika developer sudah datang ke rumah, gimana bang? Bagaimana cara mengatasinya agar tidak datang terus? Nah, yang pertama teman-teman, kalau sudah datang ke rumah, teman-teman tanyakan dulu untuk surat sertifikasi, surat penagihan, dan surat kuasa untuk menagih teman-teman. Ini penting untuk memastikan bahwa itu developer atau bukan, karena untuk zaman sekarang banyak sekali penipu yang coba menyamar jadi developer untuk mengelabui teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh tertipu, teman-teman pastikan dulu sebenarnya itu developer atau bukan. Nah, umpamanya itu developer beneran, teman-teman coba untuk bicara empat mata saja, bicara dari hati ke hati bahwa ekonomi teman-teman sedang terpuruk dan tidak ada uang sepeser pun untuk bisa membayar tagihan. Nah, teman-teman cuekin saja dan bilang kalau saya ada uang pasti saya bayar, tapi untuk sekarang saya tidak punya uang. Seperti itu ya teman. Jadi teman-teman bilangnya seperti itu, tidak boleh yang namanya berjanji hari apa untuk membayar, memastikan hari pembayaran itu tidak boleh teman, karena kita tidak tahu ekonomi teman-teman kedepannya akan gimana. Dan yang paling penting teman-teman harus kuatkan mental untuk bertemu developer, karena untuk developer ini biasanya akan menyerang mental teman-teman, menyerang psikis teman-teman. Jadi teman-teman harus kuatkan mental dan punya pengetahuan yang luas tentang peraturan pinjaman online dan tentang penagihannya. Teman-teman harus pahami ini, dan nanti jika teman-teman sudah berhadapan dengan developer, teman-teman sudah punya modal untuk bernegosiasi, berbicara. Jadi jangan pernah takut, dia juga manusia, bisa belajar negosiasi, dan kedepannya mungkin teman-teman akan bisa bernegosiasi tentang masalah bayarnya hutang pokok saja. Itu bisa teman-teman komunikasikan dengan baik dengan yang namanya developer. Nah, bagaimana jika developer berkata kasar atau melakukan tindak-tindakan yang menjurus kerusuhan bang? Nah, teman-teman coba untuk yang namanya bilang saja, adukan saja kepada Pak RT atau keamanan setempat teman-teman, misalnya satpam atau ada keamanan di komplek perumahan juga. Itu bisa teman-teman negosiasikan agar developer bisa pergi dari rumah, karena itu sudah melanggar peraturan teman. Untuk membuat kerusuhan, membuat huru-hara, berlaku kasar itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur. Negara mengatur itu, OJK juga ada undang-undangnya. Jadi kita bisa aman dari ini karena ada peraturan-peraturan yang mendukung tentang ini. Jadi developer tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh melakukan hal-hal yang menjurus kerusuhan. Tugasnya dia cuma mengingatkan kita untuk membayar tagihan. Itu saja, tidak bisa memaksa kita untuk mengeluarkan utang membayar tagihan. Itu di luar nalar, di luar kebijakan ya teman. Jadi teman-teman harus pastikan ini, harus camkan ini, harus tanamkan mindset ini. Jika umpamanya pinjaman online itu cuma sebatas hukum perdata ya teman, jadi tidak hukum pidana, tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang kita bisa terjerat hukum, masuk penjara, kita bisa aset kita dirampas, itu tidak bisa ya teman, kecuali teman-teman
pinjamnya di bank itu beda ya teman. Kalau bank itu bisa sita aset karena ada perjanjian, ada tertulis, jadi ada jaminan yang harus dijaminkan jika kita tidak bayar tagihan itu di bank. Kalau pinjaman online itu beda lagi, tidak ada jaminannya, cuma KTP saja. Nah, itu harus teman-teman pahami dan langsung tanamkan dalam mental agar ke depan tidak takut dengan yang namanya penagihan developer. Nah, itu saja video saya singkat tentang cara agar developer tidak menagih terus, agar teman-teman lebih punya mindset, lebih punya kemampuan untuk bisa menghadapi developer. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.